Halo Sobat Shopee dimanapun kalian berada, selamat datang di Shopee Canda. Boleh tahu nggak nih Sobat Shopee dari mana aja nih? Absen dong, absen. Kalau yang suka nonton Shopee Live tuh gitu ya, absen. Gue tuh pakai kemeja oranye ya, sekarang rumah gue tuh juga semua udah pada oranye-oranye dah gue. Shopee banget gue, Instagram gue hapus, gue download Shopee, sampai 5 gue di HP gue. Shopee ya. Gue buka-buka Shopee, bangun tidur buka Shopee, keren banget lah Shopee. Sobat Shopee ini kan sekarang kita udah memasuki new normal ya, new normal. Kita udah PSBB udah selesai, kita ganti new normal gitu ya kan. Semenjak PSBB ini terus beranjak ke new normal, banyak orang punya hobi aneh-aneh gitu. Gua loh jadi miara cupang. Ngapain gitu, coba gue juga gak aneh gitu, ngapain miara cupang. Terus kalau gua nggak miara cupang juga gue bingung ngapain gitu. Bini gua juga nanam sekarang pohon-pohonan. Sampai Shopee aja bisa nanam sekarang. Siram dong, bantu siram gitu ya kan, bisa disiram gitu. Wah emang nih new normal nih, PSBB nih gara-gara corona nih aneh gitu jadinya. Terus gue nih miara cupang, sekarang beli sepeda gue, habis beli gue nggak tahu mau ngapain, gue pakai kan, sekali jalan pantat sakit. Itu sepeda lipat, lu tahu sepeda lipat harganya sekarang mahal anjir. Gue beli di Shopee waktu itu 3.500.000. Karena pantat gua sakit kemarin, second gua jual 5 juta. Gila gak tuh sepeda lipat ya? Tahu udah gitu dari dulu aja nih corona. Jangan bercanda ya, bercanda. Astagfirullahaladzim. Nggak teman-teman, bukan berarti new normal ini, bukan berarti kalian tuh bisa bebas, bener-beneran bebas gitu. Tetap harus patuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap hand sanitizer gitu. Cuma nih banyak kerjaan-kerjaan yang nggak bisa pakai masker. Kayak kerjaan gue lebih sering di film misalnya. Gue nih kan aktor ya. Gue nggak bisa tuh, gimana ya, gue kalau misalnya syuting udah mulai, lu bayangin gak satu film semua pemainnya pakai masker. Lu gimana nanti kalau pas marah gitu. Misalnya gue marah nih misalnya ya, pakai masker lu. Dasar bocah tolol. Lu beneran tahu nggak kalau itu gue marah? Kan bisa aja. Dasar bocah tolol. Sebenarnya gue ketawa. Jadi nggak enak lu nonton film, itu banyak kerjaan-kerjaan yang nggak bisa pakai masker. Terus lagi kemarin ada berita orang pakai masker meninggal tuh. Gara-gara naik sepeda pakai masker terus dia meninggal gitu. Lagi ini orang apa ini? Orang bego ya? Orang bego dari mana sih gitu naik sepeda tapi pakai masker gitu. Kita kan perlu napas ya. Napas. Cuman kalau pakai masker kan yang kehirup napas kita sendiri. Berarti lu sendiri tuh yang bikin lu meninggal. Apa sih ini? Ini bisa diikat ya? Gak apa-apa ya? Lanjut aja. Nah, terus work from home gitu ya kan. Aduh nih new normal PSBB nih sekarang work from home. Lu kalau yang kerjanya enak, ada kantornya enak, bisa kerja di rumah gitu. Kalau kayak gua gini kerjanya stand up, syuting, lu kebayang gak stand up dari rumah? Ini kayak gini, ya isinya orang-orang yang gua kenal semua gitu. Gua nggak tahu nih anak-anak ketawa apa enggak, penonton di rumah ketawa apa enggak. Coba lah lu komen, ketawa apa enggak sih lu? Stand up tuh kalau lagi nggak lucu nggak enak. Kayak gini nih. Nggak tahu gue nih lu, ya Allah. Ini kameramen juga mau ketawa nanti ngeblur ya. Kalau ini masih fokus gambar berarti nggak lucu gue nih. Coba lah diblur-blurin sendiri lah, tolong lah. Biar kesana lu lagi ngerekam, buah gitu. Ini kalau gambarnya fokus terus nih gue, ya Allah. Karir gue ditentukan di sini nih. Nanti bakal diupload di YouTube. Wah, Rispo nggak lucu. Padahal emang pakai tripod ya. Kameramen dari tadi ketawa ya, kameramen ya. Soundman ketawa nggak soundman? Nggak ada lu soundmannya juga. Beneran ini, bener-bener work from home. Gue tadi setting kamera sendiri, setting sound sendiri gitu. New normal ya. Temanya sekarang new normal. Gue udah lama stand up nggak dikasih tema tuh. Biasanya gue kan ini ya ngomongnya suka sembarangan ya. Cuman karena ini buat Shopee gitu, gue nggak bisa sembarangan. Men.
Shopee itu udah mendarah daging di dalam tubuh gua. Hidup dan mati gua untuk Shopee. Pampers anak gua dari Shopee. Make up istri dari Shopee. Lahiran aja gua dari Shopee. Iya. Gue udah gak mau tuh rumah sakit, gue lahiran nanti anak kedua gue di PCP. Udah, wah semua gue udah dari Shopee gue. Bahkan di rumah gue bikin studio sendiri buat Shopee Live itu semua oren gitu. Ada tulisannya I love Shopee. Kalau sampai kontrak gue gak diperpanjang, gue bayar desain interior udah mahal nih Shopee, tolonglah. Shopee tolong ya Shopee ya. Minimal setahun lagi lah biar ketutup itu balik modal. Semenjak sering di rumah, gue jarang ada kerjaan di luar gitu. Kerjaan gue di rumah aja, seringnya live gitu kayak Shopee Live itu gue dari rumah gitu. Jadi ini menyebabkan intensitas hubungan gue sama istri tuh semakin banyak. Bisa diam nggak Shopee? Kru Shopee nih. Semenjak work from home dan di rumah aja, intensitas hubungan gue sama istri tuh jadi semakin sering gitu. Kita tuh jadi semakin sering bersama mengakibatkan istri gua hamil anak kedua ini. Astagfirullahaladzim gini. Anak gua tuh masih umur 1 tahun. Tapi istri gua udah hamil lagi gitu. Ini apa penyebabnya ya? Padahal gua kelitikin doang loh tiap hari. Tapi hamil gitu ya. Enggak, gua tuh kan niatnya pengen 2 tahun baru hamil lagi karena biar anak gua dapat ASI eksklusif gitu. Tapi kok hamil gitu, ini ada yang salah nih ya, apa yang salah ya? Gue inget-inget lagi gitu, perasaan gue melakukan hubungannya sama aja. Kayak waktu setahun sebelumnya dia nggak hamil gitu. Gue pakai itu, ya kan? Apa sih? Emang sih gue nggak pakai pengaman ya. Aduh, boleh ngomong jorok nggak sih? Materi gua ini jorok bener. Nggak boleh ya? Hah? Nggak apa-apa ya? Oh ya. Ada editor ya? Ada editor. Ya, jadi, tapi janganlah diupload sini nanti yang kena gua juga. Kita ganti aja lah mas materinya. Enak kalau kayak gini bisa di-cut. Iya bener. Bisa di-cut. Nggak, udah. Jadi selama corona tuh kan di rumah aja gue ya. Gue di rumah aja tuh, aduh jadi sering gimana ya. Ada enak ada enggaknya, enaknya gue jadi lebih sering bersama anak sama istri gitu. Cuman kata orang-orang enak lu mah udah punya istri, di rumah aja bisa setiap hari katanya. Wah, nggak bisa gitu, gue masih tinggal di rumah mertua. Gue juga pengen setiap hari, week ya kan. Dimanapun berada gue week gitu. Cuman kan gak bisa karena ada mertua gitu. Makanya gue niat nih nanti kalau corona udah beres gue kerja yang giat, rajin, job apa aja gue ambil biar bisa kebeli rumah sendiri. Kalau udah punya rumah sendiri tuh enak. Kalau di rumah mertua nih kita gak bisa berhubungan suami istri, gak bisa berfantasi semaunya. Pengen di dapur gak bisa. Gak bisa gue lagi, misalnya coba bayangin aja dapur misalnya istri gue di atas kompor gitu ya kan. Terus gue berfantasi gitu, tuh. Mertua dateng, anak saya kamu masak gitu, enggak bisa gitu. Makanya gue tuh pengen ini loh, punya rumah sendiri gitu. Jadi gue bisa berfantasi di mana aja. Kan orang kalau berhubungan suami istri nih, ini education ya. Berhubungan suami istri tuh kan nggak monoton, pengen yang berubah-berubah. Makanya gue nanti kalau udah nabung beli rumah sendiri, enak tuh kalau udah nggak ada mertua gue. Bisa di mana aja gitu ya kan. Pulang kerja, Assalamualaikum mama, dar langsung langsung ya kan. Di ruang TV bisa, kulkas, mesin cuci bisa gitu. Gue pengen yang aneh-aneh gitu. Sekarang nggak bisa. Udah gitu gue sekarang udah punya anak ya. Anak gue 1. Ini semenjak punya anak nih intensitas hubungan suami istri ini jadi berkurang. Nggak bisa sering-sering gitu. Baru gue pegang lehernya anak udah bangun. Baru gue cium pipinya anak nangis ya kan. Gue cium bibirnya mertua masuk gitu. Ngapain sih nih mertua?
masuk terus gitu. Nih, udah gitu ya pas punya anak ini banyak banget ini hubungan yang menjadi berkurang, hubungan suami istri gitu. Lo tahu ini nggak? Payudara. Hah? Dulu sebelum nikah enak bro, enak. Sekarang ya Allah, keluar susu. Makanya udah nggak pernah gua isep sekarang. Gua tiup. Ini mah gak jorok, ini mah cerita beneran nih. Cerita apa ya? Ya sharing-sharing aja gitu ya kan, buat mengisi waktu luang. Udah gitu ya teman-teman nih harus tahu, gue tuh punya istri alim banget. Sampai batuk tuh istri gue. Punya istri alim banget gitu. Ini punya istri alim ada enak gak enak? Enaknya ya udahlah dia orang alim nih. Yang gak enaknya tuh gue bingung. Waktu baru nikah, malam pertama bingung ngasih tahu cara-caranya gitu. Habis nikah kan tidur masuk kamar gitu. Yang, ayo kata gue. Apa ya gitu dia nggak tahu. Gue tuh pengen ngasih tahu caranya, takut dia mikir, kok nih orang tahu gitu. Sementara kan gue master of success. Gue jadi pura-pura nggak tahu juga. Kalau gue tahu tuh gimana ya nanti, kok dia ngerti banget gitu. Jadi gue bilang, ayo gitu kata gue. Apa? Ini suami istri gitu. Ya apa? Anjir apa ya, bingung gue. Gimana ngomongnya ya? Googling, gue pura-pura googling. Nih lihat nih. Set. Tuh suami istri tuh kayak gini, tuh gitu. Buka baju, astagfirullahaladzim gitu katanya. Bukan manusia itu katanya. Astagfirullah, gimana ya gue? Aduh, gimana ya? Terus gue nyari cara gitu ya kan. Nyari cara, terus gue dengerin ceramah akhirnya. Gue dengerin ceramah. Tuh, seorang istri itu harus patuh terhadap suaminya. Karena surga itu ada di tangan suami. Langsung buka baju dia. Aku mau surga. Saking alimnya. Beneran. Wah, ini emang kalau cewek-cewek alim itu harus tujuannya harus akhirat gitu. Terus kan akhirnya ini ya, udah sering lah gitu ya kan, udah bisa gitu. Cuman gak pernah ganti gaya. Gak pernah ganti gaya. Kita kan dalam berhubungan suami istri pengen kadang ganti gaya gitu ya. Cuman gue, anjir gimana? Aduh, gimana ya ngasih taunya ya? Yang, gantian. Aku di bawah, kamu di atas, kata gue. Wah gak mau. Surga loh ini. Oh iya. Terus gue tiduran kan, gue udah tiduran. Set. Udah kamu di atas gitu. Dasarannya baru ya kan, dia langsung di atas. Ini kan gue udah bangun gini ya. Aduh, enggak, ini beneran. Udah bangun gini terus dia cetak. Mau patah coy. Gak masuk situ, kena apa ya, paha gitu. Seminggu tuh gak bisa bangun. Bener. Dasar anak baru ya namanya, newbie gitu ya. Terus kan bosen ya, lama-lama bisa sih, lama-lama bisa. Udah atas bawah bisa. Terus gue bilang, yang pura-pura gak ngerti ya kan. Ada yang baru nih kata teman aku. Apa? Dogi kata gue. Lah, itu mah anjing haram gitu. Bukan, kalau berhubungan halal dogi gitu ya kan. Terus gak mau harus nurut sama suami. Ya udah bener. Terus dia masang posisi gitu, set. Terus gue masukin kan. Gue masukin, set. Gak lama keluar. Terus dia nengok. Udah yang. Udah. Ternyata gara-gara punya gue kecil ya cuma di sela-sela paha doang. Astagfirullahaladzim, jorok terus ini. Sekarang udah nih, joroknya udah dulu ya. Joroknya udah dulu. Materi selanjutnya. Aneh bener ini. Kemarin di Jakarta itu mulai ada Car Free Day ya. Car Free Day. Car Free Day di Jakarta itu kemarin dibuka dan rame banget. Rame banget gitu, numpuk situ sampai semua orang gitu. Ini yang pada ngumpul-ngumpul ini pada nggak mikirin perasaan corona apa ya? Ini corona nih minder, tau nggak ngeliat lu? Ini orang kok nggak ada takutnya sama gua gitu ya kan? Gua mau tularin tapi
corona tuh pasti akan mikir gitu. Gue udah nularin menteri, orang-orang penting gitu ya kan. Masa gue mau nularin orang-orang yang gak berpendidikan gitu sih. Kritik maksudnya ya. Nggak, tapi beneran itu. Lu kayak nggak pada takut gitu, nggak ada takut-takutnya sama corona gitu. Baru dibuka langsung semua keluar gitu gara-gara alasannya kangen rumah lah apalah. Ya Allah, ini lu kalau tahu ini ya, kalau tahu gitu, lu CFD gara-gara lu semua, akhirnya mau ditiadakan lagi. Kemarin gue baca ada wacana CFD akhirnya perkelurahan. Lu kebayang nggak? Kebayang nggak kalau CFD perkelurahan gimana? Itu tuh lu kayak di rumah lu aja gitu berarti kan, di rumah keluar itu udah CFD gitu. Ini CFD perkelurahan ini cuma mindahin ibu-ibu gosip dari tukang sayur ke tukang somai doang gitu. Jadi sama-sama aja dia gosip gitu. Lagi kalau CFD perkelurahan tuh nggak enak, tau nggak? Lu main gitu ya kan, set CFD, wah gua mau CFD-an, set keluar rumah udah nyampe. Nggak enak jadinya, nggak bisa jogging-jogging gitu perkelurahan. Ini gara-gara lu semua nih. Makanya, udah gitu tuh terus banyak orang sekarang demam sepeda ya. Demam sepeda, ya Allah. Ada demam sepeda. Ciri-ciri corona kan demam tinggi ya. Kalau demam sepeda nih ciri-ciri apa ini? Hah? Demam sepeda, lu bayangin sepeda di mana-mana, harga sepeda tuh jadi nggak masuk akal. Ya Allah, ada harga sepeda harganya 150 juta sampai 200 juta. Gua aja nggak tahu duit itu semana itu duit 200 juta buat beli sepeda gitu, ya ampun. Lu kalau emang tujuannya mau olahraga, beca juga kan goes ya. Bisa lu beli beca gitu, nggak perlu, ya Allah sepeda 150 juta. Ada yang murah sih 60 juta gitu. Brompton, lu tahu Brompton? Hah? Sepeda harganya puluhan juta. Ya emang sih dia bisa dilipat tanpa disetrika. Cuman kan nggak harus 60 juta juga gitu harga sepeda gitu. Ini maling motor sedih, tau nggak? Ngapain gue maling motor ya? Motor gue bodong yang gue ambil, motor curian gue. Nggak ada surat-surat tuh gitu, gue ngambil sepeda aja. Ini lama-lama nih kalau kayak gini terus gitu ya. Lama-lama nanti sepeda bakal ada surat-suratnya. Misalnya ada yang jual sepeda second gitu ya. Gan jual sepeda second nih, pajak hidup gitu. Iya tuh, harganya udah mahal, udah beneran sampai ada wacana, ini sepeda pengen dipajakin, gue baru baca berita gitu. Ih, sebel deh gue. Terus nih ya, gara-gara sepeda nih, dulu nih ada anjuran bike to work. Bike to work tuh dulu anjuran bike to work tuh nggak ada yang mau dengerin. Sekarang nggak work aja beli sepeda lu. Pengangguran aja pengen sepeda lu kan sekarang. Ngapain gitu ya kan. Ini kalau cuma gaya-gayaan doang gitu mending gak usah. Tujuannya apa nih? Itu kalau kata gue nih cuma gengsi nih. Gengsi nih orang beli sepeda mahal-mahal. Kalau cuma tujuannya capek, olahraga mah ya udahlah. Sepeda yang 7.000 ada nggak sih? 7.000? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Pokoknya sepeda mah tujuannya olahraga gitu ya kan. Kalau yang nggak bisa beli mahal-mahal, ya nggak usah lah. Kalau lu beli sepeda buat bike to work yang ratusan juta, lu work to bike berarti. Kerja buat sepeda lu. Bukan bike to work. Lu kerja buat beli sepeda gitu. Ini karena banyak banget gitu ya. Orang beli sepeda. Gue juga gitu. Beli sepeda lipat. Tujuannya buat bike to work ya kan. Kerjaan gue kayak gini. Stand up. Gue bawa tadi ke sini. Gak boleh masuk. Kan saya pakai kerja pak. Iya tapi taruh luar. Enggak, saya kan kerjanya stand up. Jadi gue stand up tadi mau megang sepeda gitu. Tetap gak bisa ya. Gak bisa gitu. Tapi udah sekian dulu dari gua ya. Pokoknya teman-teman semua yang mau nyari sepeda, ini kan lagi musim banget ya. Harga sepeda juga pada nggak masuk akal. Silakan beli di Shopee. Karena harga di Shopee dijamin paling murah, udah gitu gratis ongkir ya. Gratis ongkir. Tapi kalau sepeda gratis ongkir berat juga ya. Tapi di Shopee tetap gratis ongkir. Jangan lupa teman-teman yang lagi nyari sepeda lipat atau sepeda lecek bisa
Nggak. Kalau di Shopee sepedanya dilipatnya bagus ya. Sepeda lipatnya bagus, bisa dibeli di aplikasi Shopee sekarang, nggak perlu ngantri-ngantri ke toko sepeda. Langsung tinggal tunggu di rumah, sepedanya datang. Ada yang goesin. Terima kasih Sobat Shopee semua. Jangan lupa juga Sobat Shopee untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga pencet loncengnya. Ting dong. Nah, udah. Biar kalau ada notifikasi dari Shopee Canda bisa langsung kalian tonton. Oke, terima kasih.